Silakan duduk Ibu. Iya Ibu, terima kasih. Apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Iya Ibu, ini saya dapat rujukan dari dokter untuk konsultasi gigi terkait infeksi saluran kemih yang saya alami. Baik Ibu, boleh saya baca terlebih dahulu berkasnya? Boleh Ibu. Sebelumnya saya menjelaskan terlebih dahulu kenapa Ibu akhirnya dirujuk ke polisi. Saya Putri sebagai ahli gizi di sini akan membantu Ibu untuk mencari alternatif solusi dari penyakit infeksi saluran kemih yang Ibu alami. Sebelumnya saya ingin meminta perizinan terlebih dahulu kepada Ibu karena kedepannya saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Apakah Ibu bersedia? Saya bersedia. Baik, pertama-tama saya ingin mendengarkan terlebih dahulu untuk data diri Ibu, dimulai dari nama, lalu usia, pekerjaan, dan juga aktivitas Ibu. Nama saya Fiona Mahesa, usia saya 27 tahun. Saya pekerjaannya di kantoran sebagai administrasi. Untuk aktivitas fisiknya lebih banyak diam, jadi kurang gerak. Saya tinggal di kos sendiri, dan untuk perjalanan ke kerjaan saya itu naik angkot. Lalu untuk berat badan dan tinggi badan Ibu terakhir kali menimbang atau mengukur itu berapa ya? Kalau untuk berat badan saya itu sekitar 42 sampai 44 kg. Kalau untuk tingginya 146 cm. Apakah ada penurunan berat badan daripada biasanya? Ada Ibu, semenjak saya mengalami penyakit infeksi saluran kemih ini, saya turun badan menjadi 4 kg karena mual muntah jadi kurang nafsu makan. Sekarang kita akan melakukan pengecekan ulang kepada berat badan dan juga tinggi badan. Boleh teman ikuti saya. Ibu boleh mulai di sini. Ibu untuk dilepas dulu silakan. Untuk berat badan Ibu ada di 44 kg. Sekarang kasih di badan Ibu. Ini Ibu kulitnya mau ditempelkan tembok. Maaf ya Ibu, saya pegang dulu. Minyak pegang Ibu. Bagian sedikit ke kiri lagi, ke kiri. Untuk tinggi badannya Ibu ada di 146 cm. Karena tadi kita sudah menimbang berat badan Ibu yaitu sekitar 44 kg dan juga tinggi badan Ibu yaitu 146 cm. Di sini kita akan mengetahui mengenai IMT atau indeks massa tubuh. IMT ini kita dijadikan acuan untuk mengetahui status gizi Ibu. Nah, IMT itu ada di 20,6 yang artinya di sini termasuk normal berdasarkan WHO. Akan tetapi karena tadi Ibu disebutkan ada perubahan seperti mual dan juga muntah, dikhawatirkan kedepannya akan ada penurunan berat badan lagi karena asupannya tidak adekuat gitu. Nah, takutnya nantinya malah jadi gizi kurang karena semakin IMT-nya itu semakin menurun, nantinya dia akan beresiko akan jadi gizi kurang seperti ini. Apakah ada keluhan lain yang Ibu rasakan? Mungkin bagi itu ada Ibu waktu buang air kecil, saya itu sering tapi buangnya dikit. Itu tuh terjadi 2 hari sama rasa perih sama sakit itu ketika buang air kecil. Saya juga sering buang Ibu. Sekarang kita akan review pola makan Ibu selama 20 harian belakang dari hari kemarin, dari pagi, sarapan, sampai malam sebelum ini. Saya itu sarapan sebelum
Kalau konsumsi buah dan sayuran, apakah ibu suka konsumsi? Dulu sih saya sering ya, tapi waktu kerja di penyakit ini, saya dikira kalau nggak salah sekitar 3 kali dalam seminggu. Apakah ibu memiliki makanan maupun minuman yang ibu alami atau hindari? Dari ibu saya tuh alergi seafood, apalagi kalau mau makan udang, saya suka gatal-gatal. Kalau misalnya makanan atau minuman yang biasanya ibu konsumsi setiap hari, saya sering konsumsi kopi sama teh manis. Kalau minumannya, kalau makanannya saya favorit saya itu ayam goreng sama ayam. Kalau suplemen seperti jamu atau vitamin seperti itu, kalau dari ibu, oke. Apakah ibu memiliki riwayat penyakit lain seperti ada hipertensi atau diabetes? Enggak ada, ibu baru kali ini aja, baru infeksi paru ini ya. Baik, berdasarkan hasil lab dari dokter, ibu mengalami infeksi saluran kemih yang ditandai dengan pada saat tes urin, yaitu adanya peningkatan bakteri dan sel darah putih dalam urin di ambang batas normal. Yang tentu saja hal ini dapat menginfeksi saluran kemih ibu, salah satunya itu seperti uretra, kandung kemih, ureter, bahkan bisa komplikasi sampai ke ginjal. Nah, ISK yang ibu alami saat ini itu adalah ISK akut tanpa komplikasi. Biasanya sering dikaitkan dengan kebersihan genital, kurang air minum atau kebiasaan menahan BAK, dan juga imun yang lemah, asupan cairan yang kurang, dan kebanyakan gula itu bisa memperparah kondisinya ibu. Ibu betul, saya tuh sering nahan buang air kecil. Lalu bagaimana tentang pola makan saya yang tadi ibu? Setelah saya itu, untuk interval 24 jam itu, yang kita lakukan tadi, itu total asupan kalori itu sangat rendah, sekitar 400 kilokalori dalam sehari, dibanding dengan kebutuhan normal wanita dewasa berdasarkan AKG sesuai dengan umur ibu sekarang itu berkisar 1.800 sampai 2.000 kilokalori per hari. Lalu apa yang saya harus lakukan ibu untuk membawa pola saya? Nah, ibu Yana, untuk memperbaiki pola makan sekaligus membantu penyembuhan ISK, saya akan berikan rekomendasi yang boleh ibu lihat. Berikut ada leafletnya. Untuk ibu, bisa ibu baca atau ibu lihat sambil saya menjelaskan. Jadi jenis diet yang ibu lakukan adalah diet seimbang tinggi cairan. Kita akan fokus pada 3 hal utama, yaitu yang pertama, tingkatkan asupan cairan seperti minum air putih 6 sampai 18 per hari, dan juga perbaiki frekuensi makan ibu. Jadi ada makan kecil, makannya porsinya kecil tapi sering. Jadi 3 kali makan besar dan 2 kali snack tapi porsinya kecil. Dan pilih makanan yang rendah gula, tinggi serat, sayuran berair, dan juga probiotik. Ibu makan apa ya yang bisa nggak buat mual? Soalnya kan saya kalau makan suka mual gitu. Untuk makanan yang cocok pada saat mual, ini mungkin bisa mulai dengan makanan yang lunak, tidak terlalu dingin maupun panas. Contohnya seperti ada pada lipet, jadi sehat untuk sarapan dengan bubur ayam sampai mangkok kecil. Ya, lalu ditambah dengan 2 mangkok tempe rebus, lalu bisa juga dengan 1 butir telur rebus untuk sumber protein.
buah semangka yang berair seperti itu, semangka atau enggak makan timun. Lalu untuk makan malamnya ibu bisa pakai nasi tadi sama dengan sayur ayam bening itu 1 sendok sayur, ditambah juga ayam panggang. Ayam panggangnya ibu bisa pilih sesuai ibu tapi tanpa kulit ya ibu. Dan kalau misalnya ibu merasa kalau tidak bisa mengkonsumsi semuanya ini dalam sehari, ibu bisa mengurangi porsinya. Misalnya dimulai dari setengah dulu porsinya, nanti besokannya baru ditambah-tambah lagi setelah ibu mulai terbiasa. Kalau udah nggak ada mual dan berat. Ya itu baik, saya mengerti. Tapi kalau untuk mengkonsumsi ayam goreng bagaimana ya ibu? Soalnya itu kalau di saya Ayam goreng ya, boleh, sebenarnya boleh sih ayam goreng itu sesekali, tapi sebaiknya kita kurangi minyak goreng, lalu makanan tinggi lemak jenuh, minuman berkafein tinggi seperti kopi, lalu teh, dan juga alkohol, soda, makan makanan yang pedas, terus gulanya tinggi karena bisa memicu peradangan semua makanan itu dan minumannya. Nah untuk aktivitasnya itu bisa jalan kaki sebelum sampai di kantor maupun saat pulang, kurang lebih 30 menit lah itu dalam sehari. Jadi sebelum kita sampai ke kantor itu bisa jaraknya 5 meter gitu ya kan, karena ibu pakai angkot ya. Jadi ibu bisa turun terlebih dahulu, terus nanti ibu jalan kaki ke kantor, begitu pulang pas pulang gitu. Jadi itu meskipun kerja tapi tetap ada gerakan gitu. Nah terakhir jangan lupa ibu atur pola stres ibu, karena pola stres ibu juga itu dapat mempengaruhi pola makan ibu. oh iya ibu, kalau untuk biskuit yang very legal tadi boleh nggak ibu? Biskuit very legal itu sebenarnya boleh ibu, tapi sebaiknya diganti dengan crackers gandum ya atau kacang almond karena dia itu lebih tinggi serat dan juga protein. Baik ibu, untuk kedepannya saya akan meningkatkan asupan pola makan saya lagi. Mungkin tidak sempurna ya ibu, tapi pelan-pelan. Itu langkah awal yang sangat baik ibu, nggak harus langsung drastis kok sebetulnya. Yang penting itu adalah konsisten dan juga nyaman ibunya dijalanin. Saya senang sekali kalau ibu itu juga mau gitu terbuka dan mau mencoba seperti itu. Nanti kalau ibu ingin mengganti menu tertentu, misalnya kayak ibu nggak suka bubur nih, pengen diganti dengan kentang seperti itu, boleh langsung tanyakan ke saya untuk porsinya harus seperti apa, disajikannya harus seperti apa. Lalu kalau misalnya ibu masih ada yang ingin ditanyakan kembali, boleh langsung hubungi saya atau mungkin sekarang boleh. Ibu kalau untuk minum susunya yang kayak gimana ya? Jadi kalau susu yang baik untuk dikonsumsi pada kondisi ibu itu adalah susu rendah laktosa seperti susu almond, karena biasanya dia itu disajikannya tanpa tambahan gula. Jadi pastikan terlebih dahulu si susu itu apakah ada tambahan gulanya atau tidak. Lalu bisa juga diganti dengan yogurt, jadi probiotik yang baik untuk kesehatan saluran kemih ibu. Baik ibu, terima kasih. Baik ibu, jika sudah cukup pertanyaannya, saya akhiri sesi konsultasi hari ini. Dan ini saya kembalikan ke atas ibu di sini bawah. Dan leafletnya mungkin ibu bisa bawa untuk panduan makan sederhana yang bisa ibu jadikan acuan. Jangan lupa minum air yang